Kamu itu hacker yang tahu banyak banget soal kehidupan aku. Sekarang aku mau sendirian, kayak kalian yang ngebiarin aku nggak tahu apa-apa sendiri. Hello guys, trailer episode 536. Karena merasa senasib dengan Adit, akhirnya nih Akila secara mengejutkan memilih pergi berdua dengan Adit untuk sementara waktu. Mungkin Akila sadar ya kalau dia pergi sendirian semuanya pasti bakal panik dan diam-diam tetap akan mengikutin. Atau mungkin untuk pertama kalinya nih Akila merasa butuh teman bicara yang benar-benar bisa dipercaya. Seseorang yang gak membuatnya merasa kecewa dan dikhianati oleh diamnya orang-orang di sekitarnya atas semua fakta yang akhirnya udah terungkap. Selain itu, sebenarnya guys, di hati Akila mulai tumbuh rasa kasihan sekaligus rasa bersalah lah pada Adit. Karena kan selama ini entah sengaja atau enggak, Akila memang selalu gampang kesel setiap kali berhadapan dengan Adit. Bahkan ya seringkali sikapnya terlalu julid sampai membentak Adit habis-habisan. Kadang walaupun Adit cuma diem pun sudah cukup bikin Akila emosi. Apalagi saat Adit terlihat seperti enggak bersyukur punya ibu seperti Angelika. Namun siang itu semuanya seakan berubah ketika akhirnya Akila mengetahui kalau ternyata Adit juga hanyalah seorang anak adopsi seperti dirinya. Seolah jawaban dari semuanya langsung terasa jelas. Kenapa hubungannya dengan Adit selama ini mirip kakak adek yang terus bertengkar. Hal yang sering banget diucapkan oleh teman-teman lain. Mungkin jauh di dalam hati Akila selama ini seakan udah merasa kalau Adit udah merebut kasih sayang yang seharusnya jadi miliknya. Karena itulah ya kali ini Akila mulai memandang Adit dengan cara yang berbeda. Bukan cuma merasa senasib, tapi justru merasa nasib Adit emang lebih malang. Karena sampai sekarang ini Adit bahkan belum tahu siapa orang tua kandungnya sendiri. Jadi alih-alih mereka saling adu nasib, Akila seakan malah mulai menerima Adit sebagai adiknya. Bukan karena Akila udah mengakui Angelika sebagai ibu kandungnya, melainkan karena Akila sadar guys, dirinya dan Adit sama-sama anak yang gak diinginkan. Anak yang dibuang, bahkan lebih menyakitkan lagi sampai dijual demi sejumlah uang. Perlahan ya Akila mulai meraih tangan Adit guys. Mereka cuma saling memanggil nama dengan suara lirih penuh ratapan, seolah sama-sama lelah menghadapi hidup yang terus memberikan luka di hati mereka. Sesaat ya suasana di antara mereka terasa begitu emosional dan menyentuh. Namun momen itu langsung berubah ketika mata Akila menangkap dua motor dari kejauhan yang meluncur ke arah sana dan siap memantau mereka. Devon yang sedang membonceng Zara dan Mohan yang sedang membonceng Raisa. Seketika emosi Akila siap kembali meledak. Tanpa pikir panjang ya Akila langsung menghampiri mereka untuk kembali melampiaskan semua amarah yang masih ada di dalam hatinya. Ya kali ini bukan cuma Zara yang jadi sasaran. Tatapan dan bentakan Akila langsung tertuju juga pada Mohan dan Raisa. Karena Akila merasa yakin keduanya diam-diam sudah tahu fakta besar itu dan juga sengaja menyembunyikannya. Bahkan ya di tengah emosinya itu Akila kembali menunjuk ke arah Zara, seakan masih menganggap semua orang yang terus mempertimbangkan kondisi mentalnya adalah sebuah kesalahan besar. Nah mendengar semua itu baik Mohan, Raisa dan Zara hanya bisa diam. Mereka tahu dalam kondisi seperti sekarang Akila nggak akan mampu melihat kalau mereka juga ada di posisi yang serba salah. Karena sebenarnya bukan hak mereka untuk membongkar fakta sebesar itu sejak awal. Padahal kan di sisi lain bukan cuma Akila yang sedang membawa beban hidup berat. Tatapan Mohan terlihat begitu dalam dan penuh kekhawatiran di situasi ini. Meskipun tanpa banyak bicara, jelas terlihat kalau Mohan siap menjaga Raisa dan Zara kalau sampai situasinya makin buruk. Apalagi kan kondisi mental keduanya sendiri belum benar-benar pulih. Jadi tekanan dan tuduhan seperti ini jelas bukan hal mudah buat mereka hadapi. Sedangkan Devon yang paling gak paham apapun soal fakta sebenarnya cuma bisa terdiam bingung. Wajah Devon bahkan terlihat sedikit ciut melihat ledakan emosi Akila yang begitu besar. Bersamaan konvoi mobilnya Fata dan Harry nyampe juga di sana. Tujuan mereka kan memang sedang menuju rumah Angelika. Namun begitu melihat Akila berdiri bersama yang lain di pinggir jalan itu, semuanya langsung berhenti. Dan di momen tersebut kemarahan Akila seakan masih perlu terus dilampiaskan ke siapapun yang ada di hadapannya. Namun emosi itu bukan langsung tertuju ke Mama Mayang. Gimana pun juga Akila masih sangat menghormati sosok perempuan yang udah membesarkannya dari bayi, membiayai semua hidupnya dan jadi orang tua yang selama ini selalu ada buatnya. Di hati Akila pun masih ada rasa takut dan segan. Karena itu guys, sekecewa apapun Akila saat tahu papa mamanya juga ikut merahasiakan fakta tentang siapa Leon dan Angelika, Akila tetap bisa menahan dirinya. Akila nggak maulah jadi anak durhaka yang mengamuk di hadapan banyak orang pada orang tuanya sendiri. Kemarahan Akila lebih dulu dilampiaskannya ke Fatah. Tapi bahkan nada suara Akila ke Fatah masih nggak sekeras saat tadi membentak Mohan, Raisa dan Zara. Cara bicara Akila pun masih pakai aku dan kamu. Pertanyaannya tetap sama. Kalau memang
Memang semua udah tahu siapa orang tua kandungnya, lalu kenapa semuanya diem aja? Pertanyaan ini sebenarnya agak egois ya guys, namun ini bukan waktunya untuk Akila sadar kalau justru dirinya sendiri yang selama ini selalu menutup topik tentang keluarga kandungnya. Bahkan Akila pernah sengaja pura-pura nggak tahu kalau Fata sebenarnya udah mengetahui dirinya hanyalah anak adopsi. Karena Akila nggak mau merasa direndahkan, jadi mana mungkin dong tiba-tiba Fata memberitahukan sesuatu yang memang bukan haknya untuk diungkap. Karena itu jawaban dari Fata walaupun penuh rasa bersalah tetap mengingatkan kalau mereka semua cuma memikirkan kondisi mental Akila dan memang itulah kenyataannya. Sayangnya alasan itu masih belum cukup untuk meredakan rasa kecewa di hati Akila, terutama pada Harry. Gimana pun selama 3 bulanan ini Harry adalah orang yang paling dekat dengan Akila kan. Mereka bahkan punya komitmen kalau nggak ada lagi hal yang perlu dirahasiakan satu sama lain. Padahal ada begitu banyak waktu yang tenang yang mereka habiskan berdua. Kalau aja Harry mau, pasti bisa memberitahukan semuanya sejak lama. Harry pun juga paling tahu betapa selama ini Akila sangat membenci orang tua kandung yang dianggap sudah membuangnya. Tapi kenapa Harry justru membiarkan Akila terus merasa dekat dengan mereka tanpa tahu kebenaran apapun? Itulah yang Akila sangat sesali. Maka teriakan Akila pun pecah, tangisan marah dan kecewa bercampur jadi satu saat mempertanyakan alasan Harry kenapa selama ini mengkhianati kepercayaannya dengan malah sengaja menutupin fakta itu. Dan jelas itu bukan pertanyaan yang benar-benar butuh jawaban panjang lebar guys. Akila cuma ingin meluapkan semuanya. Sampai tanpa sadar ya, Akila langsung menyebutkan dengan keras identitas Harry sebagai seorang hacker yang pasti selama ini tahu jauh lebih banyak dari siapapun tentang hal apapun. Padahal ya nggak semua di sana memang sudah tahu siapa Harry, termasuk menurut mereka adalah Ole. Tapi Ole pun langsung sadar kalau dirinya harus menjaga ekspresi agar nggak terlihat aneh saat mendengarnya. Karena bisa aja Fata, Zara, Mohan atau Raisa langsung melirik ke arahnya, dan juga Adit yang sekarang jadi ikut mendengar rahasia yang seharusnya nggak diumbar begitu aja. Namun perhatian semua orang tetap dah tertuju pada Harry. Saat itu Harry memilih diam dengan ekspresi yang jelas sangat tegang. Mungkin sebenarnya Harry pun udah menduga kalau Akila pasti akan menyalahkannya. Tapi ketika Akila spontan menyebutkan identitasnya di hadapan semua orang, refleks nih kepala Harry langsung menoleh ke sekitar, lebih tepatnya ke arah Ole dan Adit, 2 orang yang tadinya belum seharusnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Sayangnya guys, Akila udah nggak punya ruang buat memikirkan perasaan Harry ataupun yang lainnya. Yang penting emosinya terlampiaskan, dan diamnya Harry justru makin membuat Akila kecewa terasa nyata. Karena itu Akila akhirnya memutuskan pergi dari sana, bahkan nggak mempedulikan ratapan dan tangisan Mama Mayang yang mencoba menahannya. Akila cuma bilang kalau dirinya ingin sendirian, sama seperti mereka yang selama ini memutuskan membiarkannya dirinya menghadapi semuanya sendirian tanpa tahu apapun. Saat itu Akila langsung menarik tangan Adit menuju taksi yang sejak tadi menunggu di depan rumah Angelica. Untuk sekarang ya Akila sendiri bahkan belum tahu guys mau pergi kemana. Yang jelas Akila cuma ingin menjauh dan menenangkan diri. Tapi seenggaknya bagi yang lain ada Adit nih yang bisa menjaga Akila, atau mungkin ya mereka saling menjaga satu sama lain. Di saat tersebut Michael mencoba menenangkan Mayang yang tadi sempat ingin mengejar Akila. Ya walaupun mereka sadar harus memberikan Akila waktu sendirian, namun Mayang tetap merasa harus melanjutkan tujuannya melabrak Angelica. Maka keduanya langsung masuk ke rumah Angelica dengan amarah dan merasa berhak tahu apa aja yang tadi sudah dibicarakan Angelica pada Akila. Di momen itu ekspresi Angelica pun sama tajam dan emosionalnya. Dengan tegas Angelica menyatakan kalau mereka semua nggak perlu lagi lah menyembunyikan fakta apapun dari Akila, dan kalimat itu langsung membuat emosi Mayang meledak. Sebuah tamparan keras pun mendarat di wajah Angelica. Entah nih guys, apakah Angelica sempat membalas atau enggak, karena bisa jadi Michael lebih dulu menahan dan menghadang situasi sebelum semuanya berubah jauh lebih buruk.